hubungannya sama orang lain, bukan karena nyakiti orang lain, bukan karena ngemplang uangnya orang lain. Dosa antara kita sama Allah langsung, nggak ada urusannya sama hakul adami. Mati bawa 70 dosa kayak gitu lebih ringan, lebih enteng, lebih diharapkan selamat dan dimaafkan Allah daripada kamu mati membawa satu dosa, tapi satu dosa itu fima bainaka wa bainal ibad. Satu dosa itu urusannya antara kamu dengan hamba Allah yang lain. Tadi 70 tapi langsung sama Allah. Kalau Allah mau maafkan, ya wis saya maafkan, beres. Dan Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau urusannya ngemplang duwe wong, nempiling wong gak salah, ngeludahi orang di jalan, kate serempetan gak sampai kena ngamuk mudun di sana. Doi, kalau tak doi, wonge meneng tok. Itu satu dosa itu bakal ngerepoti sampean di akhirat. Lebih repot daripada 70 dosa antara sampean dengan Allah. Maka walaupun sampai nangis-nangis gede njaluk sepuro nang Gusti Allah, kalau orang yang sampean idoni tadi enggak memaafkan, nuntut dia di akhirat. Dan Allah enggak memaafkan. Sampai dikatakan kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya Allah itu memaafkan orang zalim seandainya Allah memaafkan orang zalim tanpa meminta ridho dari orang yang terzalimi, maka Allah zalim sama orang yang terzalimi. Iya kan? Dan nanti kalau di akhirat sing didoni mang delok sing ngedoni mlebu swarga, dia akan nuntut, ya Allah kok enak dia masuk surga, dulu ngidoni saya masih kepingin nuntut. Oh dia dulu minta sepuro, Allah tidak mau, makanya Allah tidak mau maafkan dosanya orang yang zalim kecuali yang dizalimi memaafkan. Jadi kalau yang dizalimi nggak memaafkan, nggak bisa. Allah tidak mau, buatan kerso, bukan Allah nggak bisa ngampuni, bisa, tapi karena adilnya Allah tidak kerso, tidak mau untuk mengampuni. Maka dari itu hati-hati ya, jangan sampai kita nyakiti orang muslim, au tasubbahu bi ghairi haqqin, atau jangan sampai kita itu mencaci seorang muslim tanpa dengan kebenaran. Orang tidak punya salah apa-apa, mek ngono tok kadang dicuaci mati, dilok-lokno, dibilang bajingan kamu, wah ini wah kebun binatang itu kah? Metu kabeh ibu-ibu melok dilokno, kadang bapak melok dilokno. Ya Allah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adza musliman faqad adzani. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti dan mengganggu orang muslim, dolimi, nyakiti, ganggu, ngerugikan orang muslim yang lain, fakot adani, sama halnya dia dengan mengganggu dan menyakiti saya, kata Nabi Muhammad SAW. Gak main-main. Maka orang muslim sampean dolimi sama koyok-koyok sampean nyakiti kanjeng Nabi. Ada orang gak salah sampean tempiling, kata Nabi seperti nempiling saya. Ada orang kok menang-menang duit sampean kemplang, maka kata Nabi seakan-akan ngemplang uang saya. Berani tak kira-kira golongannya awak-awakan ini ngemplang duit kanjeng Nabi, mukul kanjeng Nabi. Lah terus lek wis kate kurang ajar nang kanjeng Nabi gimana? Wa man adzani faqad adzallah. Dan barang siapa yang menyakiti saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganggu saya, maka hakikatnya seakan-akan seperti dia itu mau mengganggu dan menyakiti Allah. Ya wis gak nemu seneng lek wis ngene. Musuhnya langsung Gusti. Kenapa kok Nabi bersabda seperti ini? Karena Nabi itu cintanya sama orang muslim, sama umatnya luar biasa. Sampai Rasulullah bersabda, ma min syaukatin yusaku biha ummati illa wa ajidu alamaha. Kata Nabi, tidaklah ada satu duri nosok kulitnya umat saya, duri nyocok kulitnya umatnya, aman ketelusupan nih loh, kurang lebih dengan saya telusupan seret. Kata Nabi, seakan-akan saya merasakan sakitnya. Itu saking cintanya Rasulullah sama umatnya. Lah terus kalau ada umat gak salah apa, sampean tepilih ceplak. Jadi kanjeng Nabi seperti menyakiti saya. Kalau menyakiti saya seperti mau nyakiti Allah. Kalau sudah orang mau nyakiti Allah, yusyika iyakhuda, walaupun dalam konteks hadis yang lain, ya entenono ae.
bakal dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hati-hati. Sekali lagi saya berpesan untuk diri saya, para jamaah semuanya, di antara yang terpenting di dalam kunci surga dan mendapat hidup bahagia dunia akhirat, jangan ganggu wong. Diganggu mending daripada ganggu, mending disakiti daripada menyakiti, mending dikemplang daripada mengemplang, mending dicuri daripada mencuri. Udah, uangnya orang, hartanya orang ojo diude, haknya orang ojo diude. Sampai diembong, dicak uang tukaran, mendelik, ojo main tangan, wis. Dan juga selain tangan, mulutnya juga dijaga. Waduh, Bib, saya kalau gak tempeling hari ini, Bib, aku diwara lecek, Jarno. Saya dibilang pengecut, wabano. Bib, saya ditantang gelut kalau gak talah deni. Saya nanti dibilang gocek, iya gocek, anjene wedi. Saya kalau misalnya sekarang keluar masjid terus ditantang gelut ambek sapa misalnya, Mas Farid ditantang gelut ambek, Bib, gelut Bib. Saya akan jawab sama Mas Farid, nggak mungkin. Mau Mas Farid, aku lecek sama Bib. Iya lecek Mas Farid, bukan lecek, bukan takut sama sampean. Saya takut sama Allah. Saya takut sama Allah. Lah pokoknya tukaran dari sampean. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, masya Allah. Wis yang seperti itu. Kecuali dalam konteks-konteks tertentu nanti ada. Ya, misalnya ada orang ngilok-ngilok nyaci maki kanjeng Nabi, lain lagi ceritanya ya. Karena makanya marah kepada orang karena agama itu positif. Tapi kalau marah karena urusan pribadi itu yang negatif. Ya sudah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi, mencaci, nah ini menyakiti yang pakai lisan. Mencaci orang mukmin, dalam hal ini mukmin ya. Mukmin itu orang Islam yang sholatnya gak pernah bolong, orang Islam yang gak minum minuman keras, orang Islam yang tidak mencuri, orang Islam yang tidak berani zina, orang Islam yang gak berani makan riba, orang Islam yang gak berani apalagi judi, ya, itu namanya mukmin. Dia melakukan yang wajib, menjauhi dosa-dosa besar. Kalaupun melakukan dosa, dosanya yang berani dia lakukan hanya dosa kecil. Nah, kalau ada orang model begitu, kok sampean paido, sampean lokno, sampean caci maki, itu fusukun. Mengilokno, mempaido, mencaci seorang mukmin adalah sebuah kefasikan, kata Rasulullah SAW. Maka siapa orang yang lisannya kok suka nyaci maki, ngilok-ngilokno wong mukmin, dia sudah bisa diberi label fasik. Kok suka ada orang 5 waktu ke masjid, masya Allah, dilokno sampean opo, sama masjid opo sama dilokno teh bersih, wah sampean sak temen anjing misalnya ya, masya Allah kuwi dawuh ilokno. Maka orang sing ngilok-ngilokno itu perbuatannya fusuk, adalah kefasikan, dan orangnya sudah bisa distempeli fasik. Wa qitaluhu kufrun. Kalau sampai caci maki dan angkat tangan sampai membunuh orang mukmin, kufrun, itu sudah seperti sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al jannatu haramun ala kulli fahishin ayyadkhulaha. Kata Nabi, surga itu haram, Allah mengharumkan surga atas setiap orang yang mulutnya kotor, suka nyaci maki orang lain untuk memasukinya. Orang yang mulutnya kotor, suka nyaci maki orang, nanti pada hari kiamat diharamkan oleh Allah untuk memasuki surga. Dalam satu riwayat, bukan hadis ini, dari kitab Ihya ini saya nyatet, al-fahish wal mutafahish yaumal qiyamah fi suratil kalbi. Dikatakan di sini orang yang mulutnya kotor, suka caci maki, itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam bentuk anjing. Fal iyadu billahi min dzalik. Banyak ya menunjukkan Allah tidak senang kepada orang yang begitu. Kemudian ada satu orang Badui
Orang Badui ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Nabi, tolong saya dikasih wasiat. Faqala alaika bitaqwallah. Kata Nabi ke orang Badui tadi, hendaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa saja perintahnya Allah lakonono, apa saja larangan Allah tinggalkan. Wa ini mruun. Dan kalau ada seseorang yang ayyaraka bisyai'in, kalau ada orang yang menghina kamu, jelek-jelekan kamu dengan sesuatu yang diketahuinya daripada dirimu, maka jangan dibalas. Kalau kamu bisa tidak membalas, maka wibaluhu alaihi, maka dosanya miliknya dia, wa ajruhu laka, dan pahalanya milik kamu, wala tasubbanna syai'a, dan jangan kamu mencaci apapun. Maka orang Badui tadi mengatakan, semenjak saya dikasih nasihat itu sama wasiat itu sama Rasulullah, saya tidak pernah mencaci syai'an ba'dahu, sesuatu pun setelahnya. Apa wasiatnya Nabi? Kalau kamu dijelek-jelekan orang, dilokno tiang yang listrik. Kalau kamu dilokno tiang, dilokno orang tentang sesuatu yang ada pada dirimu, dan sebenarnya kamu bisa balas, ya, kamu bisa balas. Kalau dia nyaci maki saya ya iso ngelokno kuno, maka kata Nabi jangan dibalas, kamu diam saja. Kalau kamu tidak balas, maka dia dapat dosa, kamu dapat pahala. Dia dapat dosa nyaci maki, kamu dapat pahala tidak membalas caci makinya. Dan jangan mencaci apapun. Dulu di Syam itu pernah setiap khutbah Jumat itu khotibnya itu mencaci maki Sayyidina Ali. Jadi kalau khutbah Jumat itu terakhir, di khutbah kedua itu ada caci maki ke Sayyidina Ali, ngilong-ngilongno Sayyidina Ali. Yes, panjang itu ceritanya sejarah. Setiap masjid di Syam ada satu orang yang muhibbinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kebetulan ke Syam pas Jumatan, kaget. Lho apa kira? Kasarane guruku lho Sayyidina Ali ki mantune Rasulullah. Misanane Kanjeng Nabi mantunya, orang terdekatnya. Oke ini kok kurang ajar iki ndek kene sapa iki khotib anyaran-anyaran ngilong-ngilongno Sayyidina Ali. Akhirnya waktu dia pulang dari Syam, wadul ke Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, Sayyidina Ali khalifah waktu itu. Waktu itu yang pemimpin di sini ada permasalahan politik panjang. Ya Amirul Mukminin, di Syam itu kalau Jumatan di khutbah jenengan dicaci maki, kurang ajar. Tolong ya, nanti kalau jenengan khutbah balasan niku fulan niku yang memerintahkan caci makin balik. Lokno di khutbah Jumat. Apa jawaban Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, kalau dia mencaci saya balas dengan saya mencaci dia. Apa bedanya saya dengan dia? Iya kan? Kono nyaci, kini balas. Podo. Makanya ada riwayat juga, ada orang ngomong, ya Rasulullah, saya tidak nyaci dia, tapi dia nyaci maki saya dulu, akhirnya saya balas. Kalau gitu bagaimana? Kata Nabi, itu seperti dua setan yang saling mencaci. Ya, lo nggak usah ditanggapi. Kalau katanya Imam Syafi'i, idza nataqa ilaikumus safi fala tujibhu fa khair min ijabatihi sukutu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kalau ada orang bodoh mencaci maki kamu, ngilong-ngilongno kamu, fala tujibhu, enggak usah dijawab. Fa khair ijabatihi, jawaban yang terbaik adalah diam. Makanya Imam Syafi'i bilang, saya debat sama orang pinter saya kalahkan, tapi saya debat sama orang bodoh yang ngotot kalah saya. Lapo kata tak tanggep, ngalah wis menengai. Sing waras ngalah. Sekarang ada orang ngegas, oh ini Balawi bukan keturunan Kanjeng Nabi. Oh rada gendeng wis menengai. Mau apa kita caci maki, kamu ini wantai Belanda ya, di luar lagi macam-macam nyanyi kita safi ya, sufaha, orang-orang bodoh yang seperti itu. Ketika dia bilang, walau kita tanggepin ngotot ngoyong-ngoyong, enggak, percuma. Jawaban terbaik diam. Maka Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Sayyidina Ali, itu pernah ngajar di masjid seperti ini. Pas lagi ngajar ada orang masuk, dilok nontek bersih, entek ngamek lagi jarene wong lawak, intekno, waduh dicaci maki Sayyidina Ali. Pas lagi ngajar di depan murid-muridnya, kamu pura-pura tok, pura-pura soleh, pura-pura baik, saat temani bejat gitu. Misalnya saya ada orang tiba-tiba masuk ke sini,
moro-moro ngadeg begini, woi, usen Pak But iki metu kowe gayat to yo pidato sak temene becat yo, ngene wae anu iki sak temene wedokan iki sak temene anu gene cuaci mati. Hadir ini selotok kata dilempit aja jangan hari ini sama orang-orang murid-muridnya Imam Ali Zainal Abidin. Murid-muridnya itu khidmat tahunan sudah tahu. Iki sopo no wong gak dikenal ngelok-ngelok no fit bilang Imam Ali Zainal Abidin begini begitu. Terus mau ngamuk sama Sayyidina Ali Zainal bilang tenang. Gak dibales, gak dicaci balik. Mungkin kalau saya tak balang. Ini mungkin ya. Atau mungkin tak baik. Kau ini sapa kok fitnah aku dibuktine orang ajar kau ini sih kan mungkin balas gitu. Tapi malah jadi dengan santai Imam Ali Zainal Abidin mengatakan kalau bahasa Indonesianya gini. Makasih ya Pak ya. Sampean sudah mengingatkan kejelekan saya. Mudah-mudahan saya bisa berubah. Yang sampean sebutkan tadi dari kejelekan saya belum semua. Yang sampean nggak tahu lebih banyak. Terus buka kantong ini saya. Kayak duit. Coba temenan motor gue ya. Orang dikasih duit ini. Orang itu dikasih uang. Yang nyaci maki tadi dikasih uang. Pas nerima uang gini, nangis yang nyaci maki. Saya minta maaf. Jenengan ini bener-bener putune Kanjeng Nabi. Kenapa? Saya itu dibayar sama fulan, sama pejabat fulan. Saya dibayar sekian, disuruh nyaci maki sampean di depan orang-orang biar menjatuhkan martabat sampean, disuruh ngefitnah. Lah kok ternyata aku sampean kayak duit lu ya akeh timbang bayaran yang tak terima tuh kok. Akhirnya nangis, akhirnya minta maaf tobat. Masya Allah, lihat bagaimana ya. Ya memang ya gak gampang, seperti ini tidak gampang. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita paksa nafsu kita, emosi kita untuk kita kendalikan. Dan kalau kita itulah orang kuat. Wong hebat ya sing ngono iku. Lah sing dipancing muruk-muruk bel gelut wah itu biasa nggak hebat. Makanya kata Nabi dalam satu hadis sahih, Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat itu orang yang kalau kewelut menangan, bukan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Ketika dia marah bisa mengendalikan. Kalau saya ditanggapi ya, akhirnya bisa mengeluarkan ekspresi seperti tadi. Ya udah, kamu tak maafkan. Ya sudah begini. Kalau Sayyidina Hasan dulu pernah dicaci, dipanggil sama orang, ya muzillal mu'minin. Jadi dulu muzillal mu'minin itu artinya wahai yang membuat hina orang-orang beriman. Ini Sayyidina Hasan ini, anaknya Sayyidina Ali. Yang kata Nabi, inna ibni hadza sayyidun. Anakku ini adalah pemimpin dan Allah akan mempersatukan dua golongan yang bertikai dari kalangan umat Islam melewati tangannya dia. Tapi waktu itu Sayyidina Hasan jadi khalifah, ibarat sekarang presiden. Tiba-tiba mau terjadi pertumpahan darah, akhirnya Sayyidina Hasan menyerah, diserahkan kepada yang satunya tadi wis kon dadi pemimpin, saya gak paten pemimpin, yang penting jangan ada pertumpahan darah. Dan dia mengatakan, Sayyidina Hasan mengatakan, saya serahkan kepemimpinan ini wa ana ahaqqu bihi minhu, padahal saya lebih berhak dari dia. Tapi saya lakukan ini karena lihat dima'il muslimin, karena untuk menjaga jangan sampai tumpahnya darahnya umat Islam, dan karena saya menginginkan ridho Allah, tak ngurusi jabatan dunia. Tapi ada pengikutnya Sayyidina Hasan yang kecewa. Loh, pengikutnya ini bukan bela pihak satunya, bela Sayyidina Hasan. Ketika keputusan Sayyidina Hasan gitu loh, kok ngene kok tambah dikene kono. Waduh, kok nyerah. Wah, lecek ini wanu. Maka kalau lewat Sayyidina Hasan sama golongan yang kecewa ini dipanggil, ya mudhillal mu'minin. Wahai orang yang membuat hina orang-orang beriman. Sayyidina Hasan nuntun anaknya. Bapaknya dikono anaknya ngamuk, Pak. Sampeyan dipai wong, dilokno wong, sampeyan balas. Ditelok anaknya. Nah, saya sama ayah saya, siapa ayahnya Sayyidina Hasan? Sayyidina Ali. Sama ayah saya tidak pernah diajari ngilokno wong. Saya tidak tahu caranya ngilokno wong. Kamu jangan sampai ngilokno wong. Tidak ada di keluarga kita itu ajaran untuk mengilokkan ataupun mencaci orang lain sampai seperti itu. Ya, itulah dulu yang diwariskan dari Kanjeng Nabi ke Siti Fatimah. Siti Fatimah mewariskan ke Sayyidina Hasan, begitu juga Sayyidina Ali yang diwariskan dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah lagi Kanjeng Nabi itu
Rasulullah pakai rida. Saya biasanya pakai ini, kali ini nggak pakai. Cuma soalnya mari ngajar ke pondok nggak boleh langsung ke sini. Ya. Nabi pakai rida, ridanya tebal. Karena ada rida yang kantel, kayak punyanya beliau lebih kantel lagi karena ada ya kantel kasar. Nabi pakai rida yang tebal dan kasar. Tiba-tiba ada orang datang, ditarik. Maksudnya kayak dipakainya begitu itu, ditarik gini. Sampai diriwayatkan merah itu sininya Rasulullah SAW. Ditarik sambil dia ngomong, "Hei Muhammad, mana uangnya Allah, hak saya?" Minta uang. Karena ada baitul mal ono duit aku iki umat Islam aku berhak aku butuh duit, tak warik buanter gitu. Langsung Nabi diam, senyum. Terus sahabat disuruh ngambilkan uang, kasih uang. Liyane gregetene delok wong iki ora ngajar wong iki Kanjeng Nabi. Ketika ditanya, "Kamu kenapa kok gitu mintanya?" "Minta sing baik-baik." Terus Nabi bilang setelah dikasih uang, "Lagi-lagi kalau kamu minta yang baik-baik ya." Apa katanya orang Badui ini tadi? "Oh, mboten gitu wae Kanjeng Nabi. Saya itu tahu jenengan itu lek semakin dieleki tambah api tambah nemen. Jadi lek aku njaluk baik-baik mungkin sampean kei gak pati akeh, tapi lek aku njaluk kasar sampean kei akeh aku." Jadi ditiru tapi ini ya, jadi ditiru tapi bagaimana di sini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau gitu Nabi itu tidak pernah marah. Ada marahnya. Tapi kan itu hal-hal pribadi itu Nabi nggak marah. Dicaci pribadinya Nabi nggak marah. Dipukul pernah ada orang mukul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak marah yang sampai orangnya nyesel nggak tahu itu kalau Rasulullah tangannya diputus sendiri. Ya, Nabi nggak marah. Tapi kalau urusan hak batil, urusan agama, prinsip akidah, kalau Nabi marah itu tiba itu karena dalam yakum ahad li ghadabi. Maka Nabi itu ya hakullah, kalau hak-haknya agama Allah disepelekan, dicaci maki, dibuat mainan, maka tidak ada seseorang pun yang bisa memadamkan kemarahannya Rasulullah. Kalau ada orang curang, beling, ngakali, marah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau urusan pribadinya enggak, maka dari itu hendaklah kita bisa meneladani untuk lek pancing opo wis gak usah terprovokasi. Apalagi ini saiki masalah KTP Pilpres ya, kadang-kadang di warung-warung, di pos-pos tukaran masalah Pilpres. Masya Allah kadang paidu-paiduan wilo-wilo ada gak iso nomor loro, nomor telu, nomor 4, nomor 5 lek jare aku lek apa nomor anu apa ya hanya sampean wegel ta. Lah apa sampean gak melo milih, gak melo jadi presiden. Ya, silakan pilih yang terbaik, pilih yang kira-kira paling maslahat buat agama dan negara. Jangan sampai ada caci maki. Kadang saya lihat di medsos ya Allah sampai kamu wabi kamu kowe ini tak delok tukarane masalah pilpres ya Allah, sama istrinya juga begitu ya. Jangan nanti rumah tangga itu seperti kebun binatang. Gimana maksudnya? Di jero rumah tangga bendino ilo-iloan jenenge kewan ini suaminya mencaci istrinya, istri mencaci suaminya, bapak nyaci anaknya, anak nyaci orang tuanya. Ya Allah, wis iki kok total-totalane akeh dosane. Mudah-mudahan kita bisa untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Kurang piro ini. Wahdar, oh maaf kurang 3 menit. Kemudian Nabi tadi mengatakan tadi dalam hadis yang tadi jangan mencaci apapun. Sampai sebagian orang-orang soleh dulu itu nyaci maki hewan ini lo nggak mau. Kadang-kadang kita hanya ini kucing kurang ajar, nggak delok-delok latari omaku kok di kucing mana loh, padahal ini kucing loh nih. Waktu Solihin dulu itu kata mencaci kucing itu enggak mau. Diriwayatkan dulu pernah Nabi Isa alaihissalam itu jalan bersama murid-muridnya Nabi Isa itu disebut Hawariyun ya, Hawariyun. Nabi Isa jalan sama Hawariyun. Ketika jalan sama Hawariyun di tengah jalan itu di padang pasir tiba-tiba ada bangkai anjing. Bayangkan sudah anjing, bangkai busuk, bangkainya banyak belatungnya, bau. Akhirnya pas lewat situ semua murid-muridnya Nabi Isa itu ya mungkin kalau sekarang nutupi hidung sambil mengatakan ma'antan hadil jifa. Begitu baunya bangkai anjing ini. Terus Nabi Isa lihat bangkainya anjing itu
Nabi Isa komentar, wa ma bayadu asnani. Kata Nabi Isa, begitu indah dan bersih putih giginya. Kan gigi itu tidak busuk ya, yang lain busuk, giginya putih. Kata Nabi Isa, betapa bersih dan putih giginya. Apa maksudnya? Dari bangkai yang sudah bosok dan belatung tadi, Nabi Isa nggak lihat itu, digolek sisi positifnya. Sisi positifnya giginya, nggak dicaci, bangkainya anjing itu loh. Ya ini kelasnya Nabi Isa alaihissalam. Nggak mau milokno, nggak gelem milokno bangkainya anjing. Utune api, putih, bersih. Adapun bosoknya nggak ditelok. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, bisa mencontoh. Kalau lihat orang lain ada kekurangan, dimaklumi. Dikatakan wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Orang yang hatinya bersih itu tandanya kalau lihat kekurangannya orang bisa memaklumi ya wong iku ana kurange. Jenenge menungso ya mesti ana kekurangane, tapi orang itu kelebihannya banyak. Wong iku kekurangane ndek kene tapi kelebihannya rajin nang masjid, wong ngene, wis tak delok kebaikane. Takone wong fulane opo? Masya Allah, orangnya baik. Ya, Masya Allah, mukmin yang baik, dilihat kelebihannya. Adapun diri sendiri sebaliknya, untuk diri sendiri kita lihat kekurangannya, jangan lihat kelebihan di diri kita, sombong ujub nanti ya. Maka dari itu dikatakan idastasghara, katanya penutup langsung adzan balik ini buyar kalau sambungannya. Idastasghara zallata nafsik ista'dhama zallata ghairi. Kalau kamu itu menganggap kesalahan dirimu itu kecil, kekuranganmu kecil, maka kekurangannya dan kesalahannya orang ketok gede kabeh. Oh iki wong elek, iki wae iki bajingan bulan begini bulan. Ketok elek kabeh karena kamu anggap kesalahanmu kecil. Tapi sebaliknya, kalau kamu menganggap kesalahanmu besar, aku bisa kurang, aku bisa elek, istasghara zallata ghairi. Maka kesalahannya orang lain terlihat kecil. Itu yang seharusnya ya, itu yang seharusnya. Kita merasa diri kita nggak bagus, delok wong iki koyo apik kabeh, luwe apik kabeh teko aku, nah itu tandanya hati kita sudah benar. Tapi kalau kita merasa diri kita lebih bagus dari orang lain, nah ini problem, ini bahaya, kena sifat sombongnya iblis ini. Naudzubillah min dzalik. Ya sudah, sambung wis gak apa-apa, cukup ya. Azan dan langsung kita sholat isya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.